Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Robil Hasana dengan NIM 0576777774 UPBJJ UT Kota Palembang dengan prodi Pendidikan Matematika. Tugas ini merupakan tugas tutorial 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Awaludin, MSI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, dan juga ada 4 poin yang akan kita bahas di dalam video ini secara runtut. Baik, langsung saja. Pendidikan di era zaman digital seperti ini bukan hanya tentang proses kegiatan belajar mengajar, namun juga pendidikan yang memiliki landasan filosofi yang kuat dan terarah agar pendidikan itu jelas arahnya mau kemana. 4 poin yang akan saya jelaskan itu, yang pertama mengenai bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai di dalam ilmu pendidikan. Yang pertama mengenai eksistensi. Filsafat ilmu itu berfungsi untuk mengawasi dan memperkuat dan memastikan bahwa ilmu pendidikan itu memiliki objek kajian yang jelas. Misalnya ada 2 contoh ilmu biologi dan ilmu fisika. Objek kajian keduanya itu harus jelas. Kalau ilmu biologi itu membahas mengenai objeknya makhluk hidup, jika ilmu fisika itu objeknya mengenai gejala alam gitu. Yang kedua, mengenai keilmiahan. Filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat metode apa yang digunakan untuk mendapatkan ilmu tersebut agar pendidikan tersebut tetap bersifat objektif, logis, dan valid secara ilmiah begitu. Yang terakhir itu nilai-nilai di dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat bahwa ilmu pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi ilmu pendidikan itu juga memiliki etika dan karakter tersendiri. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua itu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai itu turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Mengapa pendidikan yang bermakna dan bernilai itu turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Karena yang pertama, pendidikan yang bermakna itu adalah pendidikan yang menghasilkan sesuatu sehingga pendidikan itu akan menjadi bermakna bagi siswa yang mempelajarinya. Temuan-temuan dari pendidikan yang bermakna itu akan menjadi data segar bagi filsafat ilmu dan akan ditelaah lebih lanjut begitu. Kemudian pendidikan yang bernilai. Pendidikan yang bernilai itu contohnya seperti mempelajari tentang teori-teori filosofi sehingga menjadikan filsafat ilmu bukan hanya sebagai filsafat yang abstrak, tetapi juga bisa diterapkan sesuai dengan zaman. Kemudian poin yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena di dalam filsafat ilmu itu ada 3 pilar yang akan menjadikan filsafat ilmu ini cocok untuk pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Adapun 3 pilar itu, yang pertama itu ada ontologi. Nah, di dalam ontologi ini berfungsi untuk membedah apa saja objek yang dipelajari di dalam ilmu. Misalnya contohnya di dalam objek pendidikan anak-anak gitu, di dalamnya membahas mengenai anak-anak begitu. Yang kedua, epistemologi, di mana epistemologi ini bagaimana ilmu tersebut didapatkan, dengan metode apa. Misalnya tadi kan objeknya anak-anak. Nah, metodenya misal kurikulum apa yang digunakan agar sesuai dengan kaidah pendidikan anak. Yang terakhir mengenai aksiologi. Di dalam aksiologi ini
untuk membedah untuk apa ilmu tersebut dipelajari, apakah ada manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh yang tadi, contohnya misal pendidikan ini dan kurikulumnya dilakukan itu fungsinya untuk apa, misal untuk mencetak anak-anak bangsa yang merdeka atau menciptakan pekerjaan. Sehingga ketika tiga pilar itu disatukan, itu akan membantu untuk menganalisis persoalan-persoalan di dalam pendidikan. Kemudian poin yang terakhir itu contoh konkret penerapan filsafat ilmu di dalam proses kebijakan atau kurikulum maupun proses pembelajaran. Contoh konkret yang pertama di dalam kurikulum atau kebijakan, contohnya misal penerapan kurikulum merdeka untuk saat ini, itu merupakan pergeseran pendidikan dari yang dulunya kurikulumnya itu menuntut anak untuk memahami semua materi, di mana materi tersebut di dalam satu semester harus diselesaikan dan anak harus paham, maupun anak itu tidak paham, kita harus lanjut ke materi berikutnya. Pokoknya materi tersebut harus disampaikan sehingga anak terkadang tidak paham oleh pembelajarannya. Dan sekarang bergeser ke kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini berfokus kepada anak dan pembelajarannya lebih terfokus kepada pemahaman anak dan proses pembelajarannya daripada untuk menuntut semua materi selesai. Kemudian yang kedua, contoh konkret di dalam proses pembelajaran, misalnya kita melakukan penggunaan metode student centered learning, di mana ini sesuai dengan prinsip epistemologi, di mana siswa itu yang akan menemukan ilmu itu sendiri dan guru hanya menjadi fasilitator. Artinya di dalam kelas kita hanya memberikan poin-poinnya saja dan nanti anak yang akan mencari ilmu-ilmu lainnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan simbiotik atau simbiosis, di mana tanpa filsafat ilmu pendidikan itu tidak memiliki arah. Tetapi begitu juga sebaliknya, tanpa ilmu pendidikan filsafat itu tidak memiliki makna. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.